Halo, saya Ardiansah dari Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit materi tentang metode harga pokok proses. Lanjut ke video. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana cara menghitung modal satu botol air mineral atau satu sak semen? Mereka diproduksi ribuan unit setiap jam tanpa henti. Tidak mungkin kan akuntan menempelkan satu persatu label harga ke setiap botol? Disinilah kita menggunakan metode harga pokok proses atau proses costing. Metode ini sangat vital bagi industri manufaktur massal seperti kimia, tekstil, hingga makanan ringan. Kalau di video ini, kita akan membahas tuntas dari karakteristik aliran, biaya, hingga cara laporannya. Mari kita mulai dari karakteristiknya. Metode ini dirancang untuk lingkungan produksi yang kontinu dan repetitif. Tujuannya untuk mengisi gudang atau make to stock. Bukan menunggu pesanan datang baru kerja. Produknya pun bersifat homogen atau seragam karena semua produk identik. Asumsi biayanya adalah biaya rata-rata. Poin kuncinya di sini, akuntansi biayanya bergeser. Kalau dulu di job order kita fokus ke kartu pesanan, di sini kita fokus ke departemen. Biaya dikumpulkan per departemen, misalnya dari departemen pengaduan masuk ke departemen pengemasan. Lantas, bagaimana biayanya mengalir? Bayangkan aliran air. Biaya mengalir mengikuti fisik barangnya. Pertama, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dibebankan ke barang dalam proses atau BDP Departemen A. Nah, ini yang unik. Saat Departemen A selesai, barang ditransfer ke Departemen B. Biayanya juga ikut pindah. Ini disebut biaya transfer atau transferred in cost. Bagi Departemen B, biaya transfer ini dianggap seolah-olah bahan baku yang diterima dari proses sebelumnya. Di akhir proses Departemen B, barulah total biaya dipindahkan ke akun persediaan barang jadi. Jadi, jurnalnya terus bergeser dari debit BDP 1 ke debit BDP berikutnya. Masalah muncul di akhir bulan. Bagaimana menghitung biaya untuk barang yang masih nyangkut di mesin alias belum jadi? Kita tidak mungkin menghitung sebagai satu unit penuh. Solusinya adalah unit ekuivalen. Kita mengkonversi barang setengah jadi menjadi satuan yang setara dengan produk jadi. Hati-hati, perhitungannya biasanya dipisah dua. Yang pertama itu bahan baku. Biasanya dimasukkan 100% di awal, jadi unit ekuivalennya penuh. Yang kedua, biaya konversi atau tenaga kerja dan overhead. Ini terjadi bertahap. Kalau baru jalan separuh, ya diakui 50%. Rumusnya sederhana, yaitu unit yang sudah selesai ditambah dengan unit dalam proses, dikali tingkat penyelesaiannya. Semua data tadi diramu menjadi jantung metode ini, yaitu laporan biaya produksi. Laporan ini disusun dalam 3 langkah sistematis. Langkah pertama, data kuantitas. Kita hitung fisik barangnya dulu. Pastikan input barang atau barang masuk sama dengan output barang keluar. Langkah kedua, pembebanan biaya. Kita hitung total biaya yang keluar dibagi unit ekuivalen tadi untuk dapat harga per unit. Langkah ketiga, pertanggungjawaban biaya. Kita alokasikan biayanya, berapa rupiah yang lari ke barang jadi, dan berapa yang masih tertahan di barang dalam proses akhir. Dalam menghitungnya, ada 2 pendekatan. Ada weighted average, di mana biaya periode lalu dan sekarang dicampur rata. Lebih mudah tapi kurang detail. Ada FIFO, yang memisahkan biaya periode ini murni sendirian. Ini lebih akurat buat menilai efisiensi manajer saat ini. Terakhir, soal produk rusak. Ingat prinsip ini. Kalau rusak normal, biayanya ditebengkan ke produk bagus.
atau harga naik. Kalau rusak abnormal karena kelalaian, biayanya langsung dibuang ke laporan laba rugi sebagai kerugian periode berjalan. Jadi tidak membebani harga pokok produk. Jadi kesimpulannya, proses costing bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi alat bagi manajemen untuk mengendalikan efisiensi departemen dan menentukan harga jual yang kompetitif. Semoga penjelasan ini membantu pemahaman akuntansi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hardiansa, terima kasih.